Oke, baik. Kan sudah bagian besar ya join di Google Meet ini sambil menunggu yang lain ya. Mungkin kita bisa memulai. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Selamat siang Pak. Siang Pak. Dan pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Kita tidak ada halangan dalam mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Untuk ya, materi siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu kemarin yang jadi untuk slide-nya masih sama ya dengan yang pertemuan kemarin di LMS. Saya postingkan lagi ya, saya upload lagi di pertemuan kedua. Ikon sebetulnya sama ya dengan materi yang sudah saya upload di pertemuan. Ya, kita sudah melihat tentang pengantar ya dari sistem temu kembali informasi atau informasi retrieval. Pada dasarnya adalah sistem pencari informasi dengan sumber dokumen yang sangat banyak ya, sangat luas dan tidak terstruktur ya untuk sumber dokumen.
Ini yang membedakan antara sistem temu kembali informasi dengan sistem database ya. Karena database sangat terstruktur, formatnya sangat teratur, menggunakan sistem tertentu. Sedangkan information retrieval ini sangat bebas ya, free text, tidak ada batasan sama sekali, bisa bentuknya teks, bisa bentuk suara, bisa bentuk gambar, bisa bentuk video, ya, bisa sumber dokumen yang statis, bisa sumber dokumen yang dinamis. Jadi sangat kompleks sekali sebetulnya apa yang kita capai ya atau dihasilkan sampai saat ini. Information retrieval ini sebetulnya masih berkembang terus ya, mengingat tadi kekompleksan dari sumber informasinya, sumber dokumen yang digunakan. Oke, kemarin sudah kita lihat perbedaan dengan database, kemudian definisi sumber dokumen yang beda-beda ya, sudah kita lihat proses di information retrieval. Nah, sekarang bagian-bagian dari information retrieval ya. Kita lihat yang dikerjakan adalah jadi mencocokkan ya, sebenarnya mencocokkan antara teori dari user yang biasanya bentuknya adalah keywords, kemudian dicocokkan dengan kata yang ada dalam sumber dokumen ya. Kalau cocok maka akan ditampilkan dokumen tersebut. Dan untuk mempercepat maka koleksi dokumen tadi di indeks ya, indeks keywords-nya, kemudian disimpan dalam daftar indeks untuk cepat proses pencarian. Nah, kalau sama maka akan ditampilkan. Nah, ini permasalahan yang besar yang nanti juga akan kita hadapi, masalah relevansi ya, relevansi hasil dokumen yang ditemukan dengan informasi yang dicari. Kenapa ini sulit? Karena tidak hanya seperti pencarian database ya. Kalau pencarian database, kalau datanya ditemukan, langsung ditampilkan, dan itu pasti sesuai dengan yang dicari ya, karena memenuhi kriterianya. Tapi kalau di information retrieval ini sudah banyak deviasi ya, atau banyak penyimpangan ya dari konsep yang awal ya. Contohnya misalnya kita mencari informasi tertentu, nah kita terjemahkan dalam keywords yang hanya diinputkan nanti dalam 1 atau 2 keyword saja. Nah, pasti itu akan tereduksi dan mungkin bisa mengubah maksud yang informasi yang dimaksudkan. Nah, sama. Kemudian di sumber dokumennya pun juga demikian ya, dari banyak informasi kemudian diindeks menjadi daftar indeks, itu juga sudah akan bisa mengubah informasi, dan kemudian juga tidak ada urutan ya, nanti di dalam penyimpanan indeks itu sudah ya urutannya sesuai dengan pengindeksan ya, mungkin sesuai dengan abjad saja, tidak sesuai dengan urutan kalimatnya. Jadi, seperti itu bisa mengubah arti atau informasi yang terkandung di dalam. Nah, sehingga bisa saja
kata yang dicari itu match ya, keywords-nya itu match, tapi informasinya tidak relevan. Jadi nanti banyak contoh yang kita. Nah, bagian-bagian dari information retrieval pertama adalah indexing ya. Indexing kita mengindeks data, tujuannya adalah untuk percepat pencarian. Ya, yang kalau database kan jelas ya, nah, misalnya kita indeks berdasarkan atribut tertentu yang biasa digunakan untuk pencarian ya, misalnya primary key atau yang lain, atribut yang lain yang biasa untuk pencarian data untuk mempercepat ya. Karena kalau sudah diindeks, datanya akan terurut dan dengan algoritma tertentu bisa jauh lebih cepat. Indexing indexing ini bisa kita lihat misalnya dalam buku ya. Di buku biasanya di akhir buku terdapat halaman indeks ya, yang memuat keywords ya, keywords yang penting dan tertampil di situ urut abjad, kemudian ada halaman ya. Misalnya kata computer science ya, kata komputer ada di halaman berapa saja, kata science ada di halaman berapa saja, sehingga nanti pembaca kalau ingin merujuk ke kata tersebut bisa langsung menuju halamannya. Ini sama ya, nanti untuk informasi retrieval juga sama, tapi tidak merujuk ke halaman ya, tapi merujuk ke ID dari dokumennya. Misalnya halaman web atau identitas buku, identitas jurnal dan lain-lain ya. Jadi sumber dokumen. Sehingga kalau ingin ditampilkan ya tidak ada tadi link ke sumber dokumennya, biar ditampilkan address ya untuk membuka sumber dokumen tersebut. Ya. Ada istilah ya untuk indexing ini, ada yang forward index, ada yang inverted index ya. Indexing yang forward itu yang sesuai dengan struktur dokumennya ya. Misalnya kalau buku ya berdasarkan bab ya, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Urut ya sesuai dengan struktur. Tapi kalau yang inverted tadi ya berdasarkan kontennya, kemudian baru menuju ke halaman atau struktur ya, tapi lebih umum adalah halaman yang digunakan. Jadi yang dirujuk bukan strukturnya dulu, tapi kontennya dulu. Kedua-duanya bisa digunakan, tetapi di dalam information retrieval ini biasanya berdasarkan metode inverted yang kita lihat pas membahas indexing, kira-kira lebih efisien yang mana sih? Memang harus inverted. Ya. Oke, kalau sudah di indexing berarti setiap dokumen akan diindeks ya, ambil keyword, masukkan di daftar indeks, dan semua koleksi dokumen nanti daftar indeksnya tadi dijadikan satu. Jadi kalau kita mencari kata komputer ya, maka semua dokumen yang mengandung indeks kata komputer tadi akan terambil. Ini karena dia sudah dijadikan satu.
Jadi nanti misalnya komputer itu akan ada linknya ya, linknya ke dokumen berapa ID dokumennya, misalnya dokumen 1, dokumen 5, dokumen 100, dokumen 1 juta dan seterusnya, yang merujuk dokumen yang mengandung indeks tersebut. Jadi akan terambil dengan cepat ya, tahu yang dimaksud, semua dokumen. Nah, proses pencariannya adalah mulai dari inputnya nih, mulai dari query dari user, kemudian dicocokkan dengan indeks, daftar indeks tadi. Kalau hanya satu keywords, ya pokoknya kalau cocok maka akan terambil ya, dan bisa ditampilkan. Kalau 2 keywords ya berarti keywords pertama dicari, keywords kedua dicari, kemudian digabungnya bagaimana, apakah pakai N, kalau N harus dua-duanya memenuhi, atau pakai OR, cukup salah satu tipenya maka akan tertampil, atau pakai kriteria yang lain. Nah, setelah tadi diselesaikan ya proses pencarian, hasilnya tadi adalah daftar dokumen yang memenuhi keyword yang dicari ya. Kemudian akan ditampilkan. Untuk menampilkan ini biasanya dibuat scoring dulu. Gunanya apa? Gunanya kalau hasil pencarian itu sangat banyak, nah memang sebaiknya harus dilakukan scoring dan ranking. Kenapa? Kalau tidak di scoring ya mungkin akan tertampil berdasarkan urutan dokumen tersebut ditemukan. Yang ditemukan pertama kali tertampil lebih dahulu dan seterusnya. Dan kalau jumlahnya 1 juta bagaimana ya? Mungkin ditampilkan per halaman ya, halaman pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Satu halaman mungkin hanya memuat 20 dokumen ya. Jadi 1, 2, 3, 5 halaman baru 100 dokumen, 50 halaman baru 1000 dokumen dan dari 1 juta itu mungkin yang relevan dokumennya hanya ratusan ya, atau mungkin kurang dari 1.000. Jadi yang 900.000 sekian itu yang tidak relevan. Kalau ditampilkan acak atau berdasarkan urutan dokumen tersebut ditemukan, pasti ya banyak yang tidak relevan yang dibaca oleh user kan menjadi kualitas pencariannya tidak bagus ya, karena banyak dokumen tidak relevan yang ditampilkan. Jadi seolah-olah asal aja ya, asal dokumen mengandung keyword ditampilkan, tapi tidak relevan. Iya, perlu dihindari sehingga sebaiknya di ranking atau di scoring dulu, baru berdasarkan skornya kita ranking. Ya, jadi dengan ranking tersebut kita bisa dokumen yang paling relevan ya, kita harapkan relevan dengan dokumen informasi. Kemudian ditampilkan. Nah, dari tampilan ini bisa juga berdasarkan tadi ranking, seperti di Google tampilannya berdasarkan ranking. Tapi bisa juga
dilakukan clustering. Kalau di clustering nanti user bisa mendetailkan lagi ya pencariannya. Dan yang dari computer science tadi misalnya ditampilkan dalam 10 cluster. Setiap cluster kan pasti kontennya mirip-mirip ya. Ternyata yang informasi yang relevan ada di cluster 3. Kita masuk di cluster 3, di situ banyak dokumen yang relevan. Nanti kalau misalnya ingin lebih spesifik lagi ya kita masukkan pencarian baru lagi dengan sumber dokumen yang ada di cluster tersebut ya, jadi akan lebih spesifik lagi. Ini teknik untuk menampilkan hasil ya, itu juga penting. Oke, nah, teknik indexing sebenarnya simpel saja ya. Ya di sini dari sumber dokumen isinya hanya teks atau bentuknya teks ya. Ini this is a document contain information retrieval. Nah setelah diindeks itu kan tadi mencari keyword ya. Nah, ya kita anggap semua kata dalam dokumen tersebut adalah keyword ya dalam proses indexing. Nah, di sini kita sebut ini tokenisasi ya prosesnya, menemukan token-token yang ada dalam sumber dokumen tersebut. Ya mudah ya kalau di scan ya tinggal dicari. Kalau dibatasi dengan spasi atau blank, kita tunjukkan satu kata gitu ya. Ini ada this, ada is, ada retrieval, ada information. Yang tidak muncul apa di sini? Ada a dan ada n ya. Nah, a dan n ini sebetulnya hasil tokenisasi juga ya. Cuma kenapa tidak dimasukkan, nanti kita lihat ada kata yang masuk dalam stop words ya, istilahnya stop words itu yang tidak perlu dimasukkan dalam daftar indeks karena tidak menambah nilai informasi ya. Contohnya di sini kalau itu kita tidak kita masukkan dalam daftar indeks, kira-kira juga informasi yang terkandung masih sama. N juga demikian. Informasi retrieval tidak menambah nilai informasi. Kata-kata yang masuk dalam stop words tersebut biasanya tidak dimasukkan dalam daftar indeks. Nah, ini yang nanti digabung dengan dokumen lain ya, seperti dimasukkan dalam database indeks. Jadi ya stop word karena biasanya stop words tidak menjadi good diskriminator ya, atau tidak membedakan ini dokumen relevan atau tidak relevan. Artinya ada dengan tidak ada juga sama saja. Contoh stop words dalam bahasa Inggris ya, about, above, according, cross, after, dan seterusnya. Biasanya ini kata sambung ya, kata sambung. Kalau bahasa Indonesia juga ada kan, di, ke, dari, daripada, di mana, ke, daripada itu, kemudian, dan seterusnya, setelah itu, dan seterusnya. Itu adalah kata-kata yang kata sambung ya, ya hanya menggabungkan kalimat saja, tapi
tidak menambah nilai masuk. Ya. Memang kalau di dalam tata bahasa, ya kalau kita pelajari tata bahasa kan memang mengubah arti ya, kalau kata sambungnya berbeda juga akan berubah arti juga. Informasinya bisa berubah. Tapi kalau ini dalam bentuk indeks ini stoppers itu tidak membedakan relevansinya tadi ya. Jadi biasanya tidak digunakan ya, tidak disimpan dalam daftar. Oke, nah kemudian dalam indexing ini juga ada proses mengubah ke kata baku ya. Saya kalau di sini kan ada develop, developing, development, developments yang bentuknya beda-beda tapi menggunakan kata dasar atau kata baku yang sama, yaitu develop. Nah, di bahasa Indonesia juga banyak ya awalan akhiran yang menjadi variasi kata, tapi kata dasarnya sama. Dibaca, membaca, membacakan, dibacakan, terusnya ya, diberi, memberi, dan seterusnya. Kata dasarnya sama, tapi bentuk awalan dan akhiran bisa berbeda. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apa proses indeksnya? Apakah masing-masing bentuk yang dilengkapi awalan akhiran tadi disimpan dalam indeks atau cukup dijadikan atau diwakili dengan kata dasarnya saja? Nah, biasanya hanya kata dasarnya saja ya yang disimpan dalam indeks. Nah, memang ada plus minusnya. Plusnya apa plusnya? Kalau kita ubah dalam bentuk kata dasar saja, jadi yang disimpan bukan kata lengkap, tapi hanya bentuk kata dasar saja. Kira-kira plusnya apa? Isi plus. Mungkin Pak, ya, hasil pencarian akan lebih banyak barangkali ya. Lebih banyak, ya akan lebih banyak karena tadi ya, misalnya memberikan, termasuk diberikan juga akan terambil ya, karena kata dasarnya lebih memenuhi. Ya, hasilnya akan lebih banyak. Kemudian juga di dalam indeks juga akan lebih sedikit ya daftar indeksnya. Contoh di sini satu kata develop yang disimpan dalam daftar indeks ya, develop. Tapi di sumber dokumen aslinya sebenarnya bisa, kalau di sini kan 4 ya, ada develop, developing, development, developments. Bahasa Indonesia bisa lagi awalan akhiran. Jadi di dalam daftar indeks nanti, database indeks tidak terlalu banyak ya. Kalau misalnya kita punya banyak daftar indeks juga akan memperlambat pencarian juga. Algoritmanya kan dari jumlah data yang disimpan. Jadi akan mempercepat pencarian dan hasil pencarian tadi juga akan lebih banyak. Jadi biasanya dilakukan stemming ya, stemming untuk tadi menghilangkan awalan, menghilangkan akhiran, menghilangkan sisipan, ya. Jadi aplikasi.
di dalam bahasa Inggris apa istilahnya stemming, di bahasa Indonesia sebenarnya juga apa bisa dilakukan ya, karena tata bahasa kita kan mengenal awalan, akhiran, dan dicari bagaimana kita menghilangkan tadi awalan, akhiran, sisipan, dan mendapatkan bentuk tata dasar. Di sini effectiveness of stemming, keefektifan dari proses stemming akan meningkatkan hasil recall, tapi tidak mengkompensasi kurang penurunan dalam presisi, ya, kehilangan presisi. Ya, tadi hasilnya tambah banyak ya, recall itu adalah banyaknya dokumen yang terambil ya, recallnya akan meningkat, presisinya akan berkurang ya. Kenapa berkurang? Ya, ini sisi minusnya ya. Seperti tadi, karena sebenarnya yang dicari adalah memberikan, tetapi dokumen yang mengandung diberikan juga akan terambil. Mungkin kan informasinya beda ya, yang terkandung di dalamnya, antara memberikan dengan diberikan, aktif dengan pasif. Ya. Jadi presisi, kalau presisi itu dokumen-dokumen yang relevan akan menurun ya presentasinya, tetapi jumlah dokumen yang ditemukan akan meningkat menjadi lebih baik. Ini pengaruh dari stemming, mengubah kata menjadi kata dasar. Nah, stemming ini dilakukan di dua sisi juga ya. Sisi input dari user, misalnya kita inputkan apa. Kebetulan kalau computer science sudah kata dasar ya. Tapi kalau misalnya kita inputkan kata yang belum dalam bentuk kata dasar, nanti juga ada proses dulu dibentuk kata dasar dulu, sebelum dicocokkan dengan daftar indeks. Jadi ada di dua sisi, baik dari sisi koleksi dokumen maupun dari sisi input dari user, ada proses stemming ya, membentuk kata dasar. Kemudian bentuk penyimpanan indeks, ini inverted index tadi sudah kita singgung ya. Ini adalah dari semua dokumen, indeksnya digabung dan diurutkan berdasarkan abjad biasanya. Kemudian ada link di sini ke ID dari dokumen tersebut. Itu ID, misalnya di sini this ada di dokumen 1, dokumen 2. Is ada di dokumen 1, dokumen 2. Yang disimpan nanti adalah ini ya. Kita sebut ini posting list. Oke, ini adalah proses indexing tadi. Nah, kemudian untuk menilai relevansi dokumen, ini dilihat dari nilai similarity-nya ya, kemiripan. Jadi kalau semakin dekat antara query dari user dengan dokumen, kita sebut itu sangat relevan dokumen. Similarity atau sangat mirip ya. Jadi, tapi kalau nilai similarity-nya rendah, kita anggap itu tidak relevan. Meskipun nanti terjadi similarity-nya tinggi tapi tidak relevan, bisa terjadi ya. Mungkin juga. Nah, sebenarnya yang kita harapkan tadi ya, similarity
benar-benar mewakili relevansi. Similarity tinggi, relevansi. Dapat tinggi, similarity rendah, relevansinya rendah. Tetapi membuat model similarity ini yang tidak mudah ya. Masih bisa terjadi dalam model-model similarity ini nilai similarity-nya tinggi tapi relevansinya rendah bisa terjadi. Masih bisa terjadi. Oke, ini adalah beberapa model similarity ya. Tadi untuk menilai suatu dokumen tersebut relevan tidak relevan ya, cocok tidak cocok kan, berdasarkan ya bisa menggunakan model Boolean hasilnya biner ya tidak, cocok tidak cocok, relevan tidak relevan, dan bisa menggunakan vector space model. Kalau vector space, kalau vektor kan anggota vektor kan banyak ya. minimal 2 ya untuk membentuk vektor. Bisa ada arah vektor. Ada 2 anggota, jadi bisa 3, 4 dan seterusnya, dan satu sama lain saling independen ya, tidak ada ketergantungan. Kalau tadi kita masukkan 5 keywords misalnya, maka kita modelkan dalam vektor dengan 5 anggota. Nah, masing-masing anggota vektor ini independen ya, tidak ada ketergantungan ya, maksudnya yang satu bisa ditentukan dari yang lain. Jadi benar-benar dianggap independen. Ini prinsip dari vector space model, lebih bagus dari Boolean ya. Kalau Boolean kan hanya satu nilai ya tidak saja. Tapi kalau di vector space ini masing-masing keywords ini independen ya, tidak bergantung pada yang lain. Kemudian bisa menggunakan probabilistic model seperti di statistik ya. Kan probabilistik kalau probabilitasnya tinggi berarti relevansinya tinggi, probabilitas rendah relevansi rendah. Model dia juga menggunakan model bahasa ya, language modeling yang digunakan dalam ilmu bahasa ya, kan dalam menilai similarity. Nah, untuk yang model Boolean ya, ini yang paling simpel sebetulnya ya. Setiap indeks term itu kata atau keywords ya. Di setiap kata indeks ada 2 kemungkinan, present atau absent. Ada atau tidak ada ya, memenuhi tidak memenuhi. Nah, kalau memenuhi biasanya nilainya 1, tidak memenuhi 0. Sehingga kalau memenuhi dianggap relevan, tidak memenuhi dianggap tidak relevan. Artinya tidak bisa dilakukan ranking ya, karena semua yang memenuhi pasti relevan ya, pasti nilainya 1 semua. Tidak ada yang 0,0, tidak ada 0,5, 0,6, 0,7 tidak ada, pasti 0 atau 1. Yang memenuhi pasti 1 semua, yang tidak memenuhi 0. Jadi tidak bisa di ranking. Yang nilainya 1 belum tentu relevan ya. Ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Jadi kelemahan dari model Boolean ini. Prosesnya simpel ya, jadi keuntungan dari Boolean ini prosesnya simpel,
Kalau keywords-nya lebih dari satu ya biasanya pakai N ya, pakai N untuk buat lebih spesifik kan ya. Ya, kalau komputer kan hasilnya banyak, tapi kalau computer science menjadi lebih sedikit dokumen yang diperoleh. Nah, itu pakai apa? Operatornya adalah N. Tapi kalau pakai OR ya hasilnya jadi tambah banyak ya. Kemungkinan relevansinya juga akan berkurang. Nah, kekurangannya disadvantage tidak bisa di ranking tadi ya. Kemudian tidak ada pembobotan dari keywords ya. Karena tadi model Boolean itu ya hanya ada tidak ada, memenuhi tidak memenuhi ya. Jadi mau kita beri bobot ya tidak ada pengaruhnya karena nanti tetap dikonversinya atau dihitungnya hanya memenuhi tidak memenuhi. Nah, pembobotan ini penting juga ya untuk tadi memperbaiki hasil pencarian. Ternyata tidak semua keywords itu mempunyai bobot yang sama ya. Ada yang bobotnya besar, ada yang bisa diberi bobot besar, ada yang bisa diberi bobot kecil. Kenapa demikian? Ya, karena ada dari pemakaiannya ya, dari pemakaian ada kata yang sering dipakai ya, di mana-mana dipakai, ada kata yang jarang dipakai. Ya. Kata-kata yang jarang dipakai dengan kata-kata yang sering dipakai, nilai informasinya lebih tinggi mana? Sering dipakai atau jarang dipakai? Harusnya yang jarang dipakai, Pak. Iya, yang jarang dipakai. Yang jarang dipakai atau yang sering? Yang jarang, Pak. Yang jarang, Pak. Yang jarang itu yang nilai informasinya yang tinggi ya? Iya. Iya. Misalnya semua dokumen mengandung kata tersebut, berarti kata tersebut nilai informasinya rendah ya. Karena tidak membedakan dokumen satu dengan yang lain relevan tidak relevan ya, karena semuanya menggunakan kata tersebut. Contohnya tadi yang kata-kata dalam stop words tadi ya, itu hampir semua dokumen kan ada ya menggunakan kata tersebut, tapi ya, tidak menambah nilai informasi. Tapi kata-kata yang jarang dipakai ya, kalau dia digunakan berarti relevansinya akan sangat tinggi. Contohnya kata-kata geologi misalnya ya. Geologi kata yang jarang digunakan ya. Kalau ada dokumen yang menggunakan kata geologi ya pasti sangat spesifik, yang dibicarakan pasti masalah yang kaitan dengan geologi. Jadi nilai informasinya tinggi. Nah, ini kita beri bobot ya, sehingga tadi misalnya ada 5 keywords. Kalau yang bobotnya tinggi itu yang hanya terpenuhi, berarti nilai relevansinya akan tinggi. Tapi kalau kata atau keywords yang bobotnya rendah, itu yang dipenuhi di dokumen, ya tetap nanti scoringnya rendah ya, karena dia bobotnya kecil. Ini penting ya. Ini nanti juga dipakai untuk scoring dokumen. Nah, tadi kalau jumlah keywords yang digunakan lebih dari satu, akan lebih baik kalau menggunakan model vektor ya. The query and documents are represented as vectors of index terms. Keyword yang digunakan dalam pencarian. Nah, nanti dicocokkan ya. Yang mencocokkan tadi, ini prosesnya adalah menghitung similarity ya. Similarity
equation. Rumusnya biasanya kalau untuk vektor menggunakan rumus cosinus ya, menghitung sudut. Apakah sudutnya kecil atau sudutnya besar. Kalau sudutnya kecil kan berarti vektornya berdekatan, berarti kemiripannya tinggi. Jadi kalau sudutnya besar, kemiripannya kecil ya. Ini digunakan untuk scoring, nanti hasil scoring dibuat ranking. Ini rank according to similarity. Hasil scoring tadi menggunakan nilai. Ya, ini detailnya tidak saya bahas sekarang untuk penghitungan cosinus. Jadi nanti kita kita gunakan juga ya kalau sudah masuk ke hitung scoring ya, scoring. Ini prinsipnya ini ya. Karena ada ada banyak metode ya untuk menghitung similarity. Pertama bisa menggunakan jarak ya. Ini kan ada Curie-nya yang hijau ya. Ini titiknya di sini, di ujung. Kalau yang dokumen yang merah, D ya, dokumen. Ini yang di ujung. Nah, ada yang menggunakan kriteria jarak. Kan jarak juga sebenarnya bisa diterima juga ya, idenya. Kalau jaraknya dekat, kan berarti itu similarity, kemiripannya tinggi. Kalau jaraknya jauh, berarti kemiripannya rendah ya. Itu kan bisa dipahami. Nah, itu bisa juga pakai jarak atau distance ya. Di sini pakai sudut ya, sudut. Rumusnya cosinus. Kita lihat mana yang lebih baik, pakai jarak atau pakai sudut. Kemudian scoring ya, scoring. Banyak parameter atau ada parameter-parameter yang bisa digunakan dalam scoring dokumen ya. Nah, idealnya memang scoring itu mewakili atau merepresentasikan relevansi tadi ya. Jadi, sebenarnya tidak ada rumus baku yang diharuskan ya untuk scoring itu. Kita bisa saja memodifikasi lagi, menambah variabel-variabel lagi ya untuk scoring. Jadi asalkan ya tadi yang diinginkan kalau skornya tinggi, relevansinya tinggi. Skornya rendah, relevansinya rendah. Ya, dari parameter-parameter yang ada ini bisa didapat beberapa persamaan matematis ya untuk dijadikan scoring. Pertama adalah nilai TF. Ya, TF. TF itu adalah singkatannya ini TF. Ini term frekuensi. Term itu kan tadi kata ya atau indeks tadi ya. Term frekuensi ini frekuensi seberapa sering, seberapa banyak kata tersebut muncul dalam dokumen ya, dalam satu dokumen. Semakin banyak muncul dalam satu dokumen, skornya makin tinggi atau semakin rendah? Satu kata yang sering muncul dalam satu dokumen ya, maka skornya tinggi atau rendah? Harusnya tinggi, Pak ya? Harusnya tinggi ya. Jadi kalau dokumen tersebut menggunakan kata tersebut berulang-ulang, berarti memang yang dibicarakan itu ya, berarti relevansinya tinggi. Seperti tadi misalnya computer science, semakin banyak diulang-ulang berarti memang yang dibahas tentang
computer science. Tapi kalau hanya sekali muncul saja satu kalimat, mungkin itu hanya di pendahuluan saja ya. Sementara yang dibahas di bidang lain. Jadi tidak relevan sebetulnya isi dari dokumennya. Tapi ada kata computer science yang mungkin hanya merujuk satu jurnal atau ya mengandung kata tersebut. Tapi kalau itu diulang-ulang, berarti memang pembahasannya ada di mencakup kata tersebut. Jadi relevansinya makin tinggi hingga TF itu frekuensi ini semakin tinggi penggunaannya ya, semakin tinggi nilai TF frekuensi, maka skornya makin besar ya. Nah, TF biasanya pakai nilai log ya, logaritmik, karena skornya sebenarnya tidak proporsional dengan tadi jumlah frekuensi kemunculannya ya. Karena kalau dalam satu dokumen kan bisa saja munculnya bisa 10 kali, bisa 20 kali, bahkan kalau dokumennya tebal bisa 100 kali. Nah, kalau itu nilainya dipakai langsung ya, nilai TF itu berapa kali kata tersebut muncul ya, misalnya bisa 10, bisa 100, bisa atau lebih ya. Ini tadi range-nya menjadi terlalu besar dan itu mungkin tidak mewakili dengan nilai informasi ya, jadi terlalu besar ya pengaruhnya kalau langsung. Jadi biasanya menggunakan fungsi log ya, logaritmik, konversi dari jumlah yang sesungguhnya menjadi nilai ranking atau nilai scoring. Itu tadi TF. Nah, ada lagi DF ya, DF dokumen frekuensi. Berapa banyak dokumen yang mengandung kata tersebut ya, kata yang kita cari, misalnya computer science, ada computer, ada science. Misalnya di komputer ada 100 dokumen, berarti dokumen frekuensinya 100. Untuk kata science misalnya ada 200 dokumen, berarti dokumen frekuensinya 200. Nah, kira-kira semakin banyak dokumen yang mengandung kata tersebut, maka nilai informasinya makin tinggi atau makin rendah? Semakin rendah, Pak. Kalau semakin rendah, kenapa semakin rendah? Ya, karena semakin banyak keyword itu yang masuk ya, Pak. Kata-kata itu sih. Ya. Memang semakin rendah ya. Tadi contohnya seperti stopwords itu jumlah dokumennya sangat besar ya yang mengandung stopwords tersebut. Misalnya tadi kata the, kata in dan seterusnya itu setiap dokumen ada. Jadi dokumen frekuensinya tinggi tapi nilai informasinya rendah. Nah, berarti dalam scoring harus dibalik ya. Proporsionalitasnya, makin besar nilai DF, makin rendah nilai scoringnya. Ini dipakai di sini sebagai pembagi ya. Bagi kalau nilainya besar maka hasil pembagiannya jadi kecil ya. Scoringnya kecil. Nilai DF-nya kecil, scoringnya besar. Ini yang dua parameter atau dua variabel yang paling banyak digunakan dalam scoring ya. Nanti bisa ada ditambahkan variabel lain juga ya. Yang pokok ini bisa kita pakai ya untuk scoring DF dan IDF.
Dan bentuk model language ya, language model yang menggunakan model bahasa ya untuk text mining di apa ya, di evaluasi atau di analisis dari sisi language-nya ya, konteksnya, text mining, association, clustering, dan seterusnya. Food nutrition dilihat ya, asosiasi yang berkaitan dengan food, nutrition, healthy, dan seterusnya. Nah, ini memang akan menambah tadi ya hasil pencarian ya, hasil pencarian. Contohnya misalnya ya, kalau kita mencari kata misalnya telinga gitu ya, tarian apa yang mengandung telinga. Nah, mungkin di dalam dokumen ada misalnya bukan telinga tapi kuping misalnya ya, dia menggunakan istilah ada kuping ada telinga. Yang mestinya dokumen tersebut juga akan terambil ya. Ini adalah proses-proses model bahasa yang perlu ditambahkan juga untuk meningkatkan hasil karya. Di Google ini sudah digunakan ya. Jadi kita masukkan satu kata, nanti yang sinonim dengan kata tersebut akan terambil juga. Kita tidak harus mengganti-ganti sinonim ya, kata yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Itu sudah dilakukan di dalam search engine. Kemudian scoringnya menggunakan likelihood ya, atau fungsi probabilitas. Nanti kita lihat. Nah, bagaimana mengevaluasi hasil dari harian informasi ya? Maksudnya mengevaluasi metodenya yang kita gunakan ini sudah bagus atau belum? Karena bentuk sistem informasi, sistem temu kembali informasi ini juga produk software kan ya, produk software. Maka kriteria untuk mengevaluasi software juga berlaku di informasi retrieval ini ya. Contoh misalnya di sini coverage of information, cakupan dari informasi yang bisa diproses dalam sistem yang kita kembangkan tersebut ya. Makin lengkap maka akan semakin bagus. Bentuk presentasinya, tampilannya bagaimana, mudah digunakan atau tidak, menarik atau tidak, dan seterusnya. Ya, ini kan umum ya. Software yang dikembangkan juga bisa dievaluasi dari sisi seperti ini ya, form of presentation. Ease of use, ya. User friendly atau tidak, ya. Mudah digunakan atau tidak, menarik untuk user atau tidak. Misalnya kalau inputnya harus menggunakan format tertentu, ya ini akan menyulitkan. Ya. Jadi buat semudah mungkin penggunaan. Di Google kan cukup memasukkan keyword saja ya, sudah keluar hasil. Ini sangat mudah sekali. Nah, cuma tampilannya mungkin terlalu simpel misalnya. Ya. Bisa kalau ingin membuat aplikasi ya bisa diperbaiki di sisi tampilan.
Kemudian time and space efficiency, seberapa cepat proses pencariannya. Di search engine ini sudah sangat cepat ya, tidak sampai 1 detik biasanya sudah tertampil hasil. Memang terkait dengan kecepatan jaringan juga ya, tapi secara total sudah cukup cepat. Kemudian space efficiency, seberapa banyak memori yang digunakan untuk programnya maupun untuk proses pencariannya. Nah, kemudian yang terkait dengan pencarian informasi, ini ada 2 parameter ya, yang spesifik, yaitu recall dan presisi. Nah, sebenarnya recall dan presisi itu adalah kriteria umum ya, kriteria umum yang bisa dipakai juga tidak hanya di aplikasi information retrieval ya, tapi untuk aplikasi-aplikasi yang lain di data mining juga nanti bisa dihitung juga ya, nilai recall, nilai precision, nilai akurasi. Di sini ini juga bisa dimasukkan juga di sini akurasi. Nah, itu hitung-hitungan statistik, ada rumusnya. Data pengujian ya nanti kita kumpulkan, dan terus dari hasil data pengujian itu nanti secara statistik bisa dihitung berapa nilai recall, berapa precision, berapa akurasi, kriteria penilaian evaluasi. Nah, kalau di sini yang spesifik memang recall dan presisi ya. Apa itu presisi, apa itu recall? Nah, secara definisi ya, recall itu adalah berapa jumlah dokumen yang terambil ya. Jadi dari semua dokumen yang relevan, ada berapa yang terambil, itu recall ya. Makanya di koleksi dokumen kita punya 1 juta dokumen ya. Dari keyword yang dimasukkan, misalnya tadi computer science, yang relevan ada 1000. Nah, dari 1000 itu kita melakukan pencarian tadi, terambil misalnya 5.000 ya, hasil pencariannya kita mendapatkan 5.000, berarti 5.000 kan ada yang relevan, ada yang tidak relevan. Dari 5.000 relevan, dari 5.000 yang terambil misalnya, yang relevan ada yang terambil ini kan ya, 4.000. Jadi tadi yang semuanya 1 juta, yang relevan 1.000, yang terambil 5.000. Nah, dari 1.000 yang relevan ini, yang terambil ada berapa? Dari 5.000 tadi misalnya ada 100. Berarti recall-nya dari semua yang relevan 1.000, yang terambil 100 berarti 10% ya. 100 per 1.000. Itu recall. Nah, untuk presisi ini seberapa banyak yang dari dokumen yang terambil tadi yang relevan ya. Makin misalnya terambil 100-nya relevan semua, berarti presisinya 100%. Kalau misalnya terambil 100 yang relevan hanya 10, berarti 10% presisi. Lebih penting mana, recall atau presisi di dalam untuk information retrieval? Presisi, Pak.
lebih penting Presisi. presisi. Tapi recall juga penting ya. Artinya kalau hasil pencariannya sedikit juga kurang bagus. Jadi dua-duanya penting. Ya. Memang kita menginginkan presisi tinggi ya, terutama kalau recall-nya sudah tinggi. Dan presisi, tapi recall juga penting. Ya, nanti sebenarnya mendapatkan recall tinggi tidak terlalu sulit ya. Nanti ada track-nya, track pencarian supaya recall-nya tinggi ya. Kita bisa membuat pencarian informasi yang memberikan recall 100% bisa. Nanti ada trik. Nah, cuma trennya ya. Jadi kan idealnya presisi dan recall sama-sama tinggi ya. Kalau bisa ya recall 100%, presisi juga 100% idealnya. Tapi dalam praktek ini sulit ya sampai seperti itu. Trennya biasanya kalau recall-nya rendah, presisinya tinggi. Jadi kalau hasil yang ditemukan sedikit, biasanya relevansinya tinggi. Nah, sebaliknya kalau hasil pencarian banyak, presisinya turun. Ya. Makin banyak yang ditemukan, ya, yang persentase yang relevan akan turun. Bukan jumlah dokumennya yang relevan, tapi persentase. Nah, tapi ini penting ya, untuk menjaga supaya dua-duanya punya nilai yang tinggi, baik presisi maupun recall, sebagai evaluasi untuk menilai apakah sistem yang digunakan tadi bagus atau tidak. Ya, aplikasi yang lain dari teknik temu kembali informasi ini bisa digunakan untuk text categorization, kategori teks ya, yang kita pelajari. Ada dokumen clustering, tampilan hasil tadi kan juga bisa kita lihat secara clustering ya, juga bisa digunakan untuk melakukan dokumen. Dia bisa juga untuk melakukan text summarization, membuat ringkasan dari suatu teks. Nah, teknik-teknik ini pengembangan ya, dari information retrieval ini bisa diaplikasikan ya, seperti untuk text mining ya, bisa dilakukan juga ya. Basicnya tadi dari information retrieval. Contoh sekarang di aplikasi e-commerce ya, banyak ya. E-commerce ini di pencarian item ya, pencarian produk dan produk sudah menggunakan teknik-teknik seperti ini ya, information retrieval. Tapi ada yang belum masih ada kekurangan juga ya. Misalnya yang saya amati di Tokopedia ya, mungkin banyak ya yang melakukan transaksi di Tokopedia. Kalau kita amati pencarian produk di Tokopedia ini jumlah keywords-nya maksimalnya dua kata gitu ya. Kalau 3 lebih bagaimana?
biasanya hasilnya jadi kurang maksimal atau tidak sesuai dengan proses normal gitu ya. Biasanya yang sering saya alami kalau dimasukkan 3 keywords, nanti dia prosesnya 2 atau 1 dan kombinasi 2. Kalau 3 langsung belum, mungkin algoritmenya belum masukkan seperti itu. Tapi kalau misalnya di Google kan tidak masalah kita masukkan 2, 3, 4, 5 juga akan diproses. Masih ada kekurangan ya. Akan dicoba misalnya dari produk yang keywordnya lebih dari 2 ya, 3 atau 4. Ya biasanya menggunakan 3 sudah sering muncul seperti itu ya. Nanti ya pesannya dia item yang Anda cari tidak ditemukan, kemudian informasi yang lain yang tadi kombinasi 2 keyword, ya keywordnya ABC berarti yang kombinasi AB, AC dan BC, dan yang untuk keyword masing-masing ya, untuk A, untuk B dan untuk C. Jadi algoritmanya sebenarnya masih belum lengkap untuk mengantisipasi jika keywordnya lebih dari 2. Oke, nah yang aplikasi yang real ya, sekarang kita gunakan sehari-hari adalah search engine ya, web search engine, web search. Nah ini agak berbeda dengan teknik information retrieval yang kita pelajari ya, yang basic. Bedanya di mana? Bedanya adalah letak dari sumber dokumennya. Kalau information retrieval yang basic yang kita pelajari ini, kita asumsikan bahwa koleksi dokumen itu tersimpan dalam satu storage ya, bisa hard disk, bisa tempat penyimpanan yang lain ya, yang bisa diakses secara lokal ya, bisa lokal, bisa remote, tetapi dalam sistem tersebut ya ada pengelolaan untuk data storage. Nah, sedangkan di web ini tidak ada manajemen pengelolaan data storage atau koleksi dokumen ya. Bahkan kita tidak tahu dokumennya ada di mana. Jadi kalau di web ini yang menjadi membedakan search engine pada internet ya, search engine dengan sistem information retrieval yang koleksi dokumen. Tapi prinsip-prinsip di information retrieval juga berlaku sebenarnya di internet search engine ya. Jadi kan indexing ini di internet search engine juga ada indexing. Yang tadi ada scoring. Nah, di internet search engine juga ada scoring. Ranking juga ada. Prinsip-prinsip dasar di information retrieval juga berlaku juga di internet. Yang membedakan tadi hanya letak sumber dokumennya ya. Ada data storage di information retrieval basic. Kalau yang internet search engine itu tidak ada ya, koleksi dokumennya tersebar, kan kita tidak tahu disimpannya di server yang di mana.
yang paling populer sekarang adalah Google ya. Tapi di tahun-tahun 2000 apa? Sebelum tahun 2000 ya. Tahun 1990-an itu ada Yahoo ya, yang populer, ada Alta Vista dan lain-lain ya. Ada Google juga, tapi Google tidak dominan seperti yang sekarang. Ya ini kenapa bisa sekarang dominan, karena apa ya, Google selalu ada perbaikan ya. Kita lihat sekarang kan Google sudah menguasai ya di industri internet. Search engine di internet search engine Google ini juga menggunakan inverted index ya. Kemarin kita sudah melihat data center dari Google begitu besar ya. Jadi digunakan untuk percepat pencarian ya. Jadi itu juga beberapa Google memang punya bisnis IT yang lain ya, selain tersebut. Jadi perlu database atau data center. Ya. Kalau kita lihat di hasil pencarian search engine Google ya, biasanya jumlah dokumen yang ditemukan beberapa ordernya sudah jutaan dokumen ya, dan itu dilakukan tidak sampai waktu 1 detik ya, kurang dari 1 detik. Ya, sangat cepat sekali prosesnya, dan itu harus menggunakan indexing ya. Jadi indexing memang tujuannya untuk proses pencarian. Kalau tidak masih proses normal ya, tidak mungkin dilakukan cepat. Use of inverted index. Indeksnya bentuknya yang inverted tadi. Indexes might be partitioned across different machines. Penyimpanan indeks ini disimpan di banyak mesin ya lokasinya. Ya, artinya mungkin pencarian yang kita lakukan di sini ya, di Indonesia ya, kita mencari informasi lewat Google di sini, dengan yang kita lakukan di luar negeri, di Amerika misalnya atau di Eropa, hasil dokumen yang tertampil mungkin bisa beda ya. Ya, kalau yang dokumen-dokumen yang spesifik akan sama ya tertampil, tapi mungkin urutan halamannya bisa beda. Jadi, tidak sama persis. Karena apa? Karena tadi mesin indeksnya tidak sama ya. Tidak harus semua mesin ini memuat atau menyimpan data yang sama ya. Mereka kan data indexingnya masing-masing. Nah, kita lihat juga kalau kita mencari di Indonesia ya, mungkin kebanyakan dokumen bahasa Indonesia misalnya ya. Tapi kalau kita dengan indeks yang dengan keyword yang sama, kita cari di luar negeri, mungkin dokumennya bukan yang bahasa Indonesia. Itu artinya apa? Artinya bahwa indeks ya, data indeks yang digunakan tidak sama. Nah, menghasilkan hasil pencarian yang berbeda. Yang tadi, atau data is duplicated among machine and queries are distributed among machine. Jadi ada dua kemungkinan, bisa data duplicated atau bisa dipartisi ya. Kalau dipartisi berarti isinya berbeda. Kemudian di Google juga menggunakan scoring dan ranking. Nah, untuk halaman web
sistem scoringnya tidak sesimpel tadi ya, TF-IDF tadi ya. Karena di dalam web banyak parameter yang bisa digunakan untuk scoring. Judul penting ya, mewakili isi dari halaman web tersebut. Judul web juga penting, kemudian ada keyword juga penting, kemudian ada kriteria yang lain ya, ada link, kemudian ada anchor text. Jadi lebih banyak parameter yang digunakan dalam scoring ya. Jadi menjadi optimalisasi halaman web kan ada SEO, search engine optimization. Parameter-parameter yang digunakan untuk penilaian halaman web itu bisa dioptimalkan. Kemudian bagaimana mendapatkan website ya yang mengandung dokumen-dokumen yang kita cari, ini menggunakan web crawling. Tambah dari satu web ke web yang lain. How to get all items to index, jadi dokumen-dokumen web index. There are different methods, tetapi yang biasa digunakan ini mulai dari satu website atau website yang sudah diketahui sebagai start, kemudian mengikuti linknya. Biasanya dalam web terdapat link menuju ke situs-situs yang lainnya. Ditelusuri nanti halaman web yang dituju mempunyai link lagi, ditelusuri lagi. Ya, repeat the process, lakukan berulang-ulang sampai mendapatkan web tadi. Ya, prinsip ini banyak dipakai sekarang ya, web crawling. Mungkin ada yang pernah mengakses website PDF Drive ya, PDF Drive. Ini ada ya. Nah, PDF Drive itu menyimpan informasi dokumen-dokumen ya, banyak textbook ya, buku perkuliahan, buku pelajaran, buku macam-macam ya, textbook format PDF yang bisa di-download ya dari atau melewati PDF Drive. Dan jumlahnya sudah jutaan ya, mungkin puluhan juta buku yang bisa di-download ya. Tetapi mereka di PDF Drive itu sendiri dia tidak menyimpan file PDF-nya ya. Yang disimpan hanya address webnya yang mempunyai dokumen PDF tersebut. Nah, kalau kita masuk di PDF Drive tersebut, ada counter ya, counter berapa jumlah dokumen yang tersedia ya, yang bisa diakses untuk format PDF. Nah, itu counternya jalan terus ya. Jalan terus, naik terus ya. Artinya apa? Artinya jumlah dokumennya nambah terus. Jadi dia melakukan tadi web crawling tadi ya. Perambahan web itu jalan terus, dan setiap menemukan dokumen PDF itu nanti ditambahkan di direktori mereka dan counternya naik. Jadi tidak perlu menyimpan secara fisik dokumen PDF-nya di hard disk mereka ya, tetapi cukup menyimpan indeks dari address webnya yang mengandung atau memuat PDF-nya tadi ya. Itu sangat praktis ya,
kalau kita mencari apa-apa, informasinya sudah sangat lengkap. Nanti buku, kita mencari buku ini, ya nanti juga ditampilkan juga buku-buku lain yang berkait dengan bukan buku yang kita cari. Itu, koleksinya banyak sekali ya. Sekali lagi itu tekniknya pakai web crawling juga, tidak disimpan secara fisik, tapi mencari sumber web ya, halaman-halaman web yang menyediakan penyimpanan dokumen. Oke, jadi ternyata aplikasi dari teknik web crawling ini sangat potensial gitu. Ya, silakan dicoba kalau mau cari buku apa perkuliahan ya, itu lengkap sekali, hampir semuanya ada ya. Kemudian tadi scoring ya, kan banyak item. Oke, ini halaman web. Suatu halaman web akan mempunyai link ya, menuju ke web lain. Nah, ini ada jika satu halaman web ini mempunyai banyak link ya ke web-web yang lain, maka itu disebut hub. Sebaliknya kalau satu halaman web banyak diacu ya, dicantumkan linknya di web-web yang lain, dia sebagai authority. Dan dua-duanya ini juga digunakan untuk ya, scoring di Google ya. Di authority banyak dijadikan acuan oleh web-web yang lain. Kalau hub ini satu halaman web yang mengandung acuan link ya, mengacu ke web-web yang lain. Dua-duanya penting ya, authority maupun hub. Satu halaman web yang banyak diacu berarti dia bagus, ada informasi yang diperlukan. Yang hub juga melalui halaman web tersebut kita bisa mengakses web-web lain yang terkait. Jadi dua-duanya. Nah, ini digunakan juga dalam scoring. Intuition is that less high quality sites do not have as many high quality sites. Ya, ini semakin kecil less high quality site, semakin kecil kualitasnya, maka semakin sedikit juga ya yang merefer ke web tersebut. Biasanya kan semakin penting, semakin banyak diakses jika yang merefer banyak. Misalnya portal-portal berita ya, portal berita yang penting, maka sering banyak link menuju ke portal tersebut. Nah, ini algoritmenya untuk perantingan cuma dimasukkan ya nanti untuk mendapatkan nilai ranking. Nah, di Google sudah ditampilkan berdasarkan nilai ranking. Tetapi sekarang Google kan banyak Google Ads-nya ya, banyak halaman yang ditampilkan karena dia komersial ya, web yang komersial. Ya otomatis kalau komersial karena bayar ke Google ya, dapat porsi sendiri untuk diberikan scoring tinggi ya.
untuk menampilkan di halaman yang di depan. Oke, dengan Google takes into account both the relevance of the page and its relevansi dan ranking. Kalau relevansi kan sebenarnya dari konten ya, tapi kalau nilai page rank tadi kan scoringnya tidak hanya dari link segala, nilai kualitas dari halaman. Oke, nah ini untuk optimasi halaman web ada SEO ya, Search Engine Optimization, ada video saya coba. This search engine optimization. Explain. Video sudah muncul ya. Iya, Pak. Suaranya ada enggak? Iya, Pak. Ada ya. Ada, Pak. For a minute that you're a librarian, but not a normal one. You're a librarian for every book in the world. People depend on you every day to find the exact book they need. How do you do it? You need a system. You need to know what's inside every book and how books relate to each other. Your system needs to take in a lot of information and spit out the best answers for a patron's questions. It's not an easy job. Search engines like Google and Bing are the librarians of the internet. Their systems collect information about every page on the web, so they can help people find exactly what they're looking for. Ya, jadi ini proses indexing. Jadi halaman-halaman web ini sudah diindeks di server mereka ya. And every search engine has a secret recipe called an. Kemudian ada tadi algoritma atau scoring dari parameter-parameter dari setiap webnya tadi ya. Algorithm for turning all that information into useful search results. Now, if you own a website, search results matter. When your pages have higher rankings, they help more people find you. The key to higher rankings is making sure your website has the ingredients search engines need for their recipes. This is called search engine optimization, or SEO. As it turns out, most of the big ingredients are. Ini ya hanya dipakai ya, words matter, pemilihan kata, dan judul. Tadi banyaknya link, baik yang hub maupun yang authority, link yang masuk maupun link yang keluar, maupun link yang dicantumkan oleh orang lain ke web kita.
keyword yang digunakan dalam link. Dan No. Let's take a look. First, words matter. Search engines account for every word on the web. This way, when someone searches for shoe repair, the search engines can narrow results to only the pages that are about those words. Second, titles matter. Each page on the web has an official title, but you may not ever see it because it's in the code. Search engines pay a lot of attention to page titles because they often summarize the page like a book's title. Third, links between websites matter. When one web page links to another, it's usually a recommendation, telling readers this site has good information. A web page with a lot of links coming to it can look good to search engines. But some people try to fool the search engines by creating or buying bogus links all over the web that point to their own website. Usually, search engines can detect when a site has a lot of them, and they account for it by giving links from trustworthy sites more weight in the recipe. Fourth, the words that are used in links matter too. If your web page says Amazon has lots of books, and the word books is linked, search engines can establish that Amazon.com is related to the word books. This way, when someone searches for books, that site will rank well. Lastly, search engines care about reputation. Sites with a consistent record of fresh, engaging content and growing numbers of quality links may be considered rising stars and do well in search rankings. These are just the basics, and the recipes are refined and changed all the time. Good SEO is about making sure your website has great content that's supported by the ingredients that search engines need for their recipes. I'm Lee Lefevre, and this has been Search Engine Optimization, explained by Common Craft. Learn more about SEO at Search Engine Land. Oke, ini tadi ya, parameter ya yang digunakan oleh Google ya atau search engine untuk scoring ya, halaman website. Ya, jadi kalau kita ingin mengoptimalkan ya yang penilaian-penilaian tadi kita maksimalkan ya. Seperti misalnya di web banyak juga atau ada juga ya web yang tidak relevan sebetulnya, tapi kalau kita mencari dia rankingnya tinggi gitu. Tapi kalau kita buka kontennya tidak ada. Nah, kenapa bisa terjadi itu? Ya tadi memang sengaja hanya untuk mendapatkan skor yang tinggi tadi ya. Jadi seperti keywords-nya dibanyakin ya, kata-kata yang digunakan juga macam-macam gitu ya, sehingga orang mencari topik yang macam-macam juga akan nyangkut juga di halaman web tersebut ya. Dan yang topik yang sedang akan masukkan ke situ, dan pastinya juga pencarian banyak yang mendapatkan dokumen itu gitu ya, jadi skornya bisa. Nah ini kontennya tidak ada ya, tapi hanya untuk mendapatkan skor tinggi dengan memanfaatkan cara scoring ini. Oke, untuk textbook ya di mata kuliah Profesor Triple ini yang digunakan dan ini menjadi acuan ya banyak perguruan tinggi dalam jadwal menggunakan introduction to Information Triple. Waktu itu masih bisa saya download ya waktu itu, tapi sudah lama saya tidak cek lagi masih tersedia atau tidak. Tapi saya kira... Assalamualaikum Pak Darno, maaf ganggu ya, Pak Darno. Ya. Yuk, jamnya sudah selesai kayaknya Pak, maaf, mohon izin Pak. Oh iya. Ingatkan saja Pak, maaf ya Pak. Iya. Nah, oke, sudah selesai. Ini juga sudah selesai. Baik, untuk
siang hari ini karena juga akan dilanjutkan dengan mata kuliah berikutnya ya Pak Abu. Untuk saya cukupkan sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Oke, saya Pak Bu Heri. Ya Suaraku Pak, izin nggak? Priben. Suaraku normal nggak? Tapi kalau bahan kene Pak. Oke, oke. Ya, terima kasih Mas. Ya, suwun Pak, sami-sami Pak. Ya, izin Pak Darno keluar. iya, mari ini saya akhiri ya. Baik. Terima kasih.